Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang zakat, yang mana itu merupakan di antara kewajiban yang mesti ditunaikan oleh kaum muslimin berkaitan dengan harta yang dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta, kemudian untuk memberikan kelapangan kepada saudara-saudara yang fakir, miskin, serta orang yang berhak untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Hendaklah kalian melakukan salat dan membayar zakat. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka untuk disedekahkan, tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada siapa akan diberikan zakat tersebut. Dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Sesungguhnya sedekah untuk orang fakir, miskin, pekerja, mu'allaf, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah, orang yang berjihad, dan itu adalah kewajiban dari Allah Azza wa Jal, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang pertama, orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang fakir itu adalah mereka yang tidak mendapatkan apa-apa, atau mereka yang mendapatkan separuh dari kebutuhannya. Sedangkan orang miskin, orang yang mendapatkan separuh dari kebutuhannya atau lebih sedikit, tapi tidak mencukupkan kebutuhannya. Itu adalah perbedaan fakir dengan miskin. Kemudian orang yang bekerja, maknanya amil zakah, mereka yang ditugaskan oleh negara untuk memungut zakat. Ketika mereka mengumpulkan zakat, maka mereka berhak untuk menerima bagian daripadanya, bukan karena kekayaannya, tapi karena pekerjaan dia dikala dia ditugaskan untuk mengumpulkan zakat tersebut, walau dia orang kaya. Kemudian al-mu'allaf. Mu'allaf itu adalah mereka yang diharapkan keislamannya, atau mereka yang kalau diberikan harta kepadanya, maka gangguannya terhadap kaum muslimin berkurang. Kemudian begitu juga mereka yang diharapkan bisa bertambah keimanannya, atau mereka-mereka yang punya power untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itu semuanya disebut dengan mu'allaf. Kemudian ar-riqab, itu artinya adalah mereka yang dimerdekakan, atau seperti tawanan kaum muslimin. Itu semuanya masuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Al-gharim, mereka itu adalah orang yang punya hutang dan mereka tidak sanggup untuk membayarnya. Atau kalau sekiranya dia berhutang, untuk mendamaikan antara orang, walaupun dia sanggup untuk membayarnya. Kemudian fi sabilillah, maknanya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir ibnus sabil. Ibnus sabil itu artinya adalah orang yang sedang safar, kemudian terputus safarnya, maka dia diberikan zakat kepadanya, sesuatu yang bisa mencukupkan dia sampai kepada daerahnya. Dan juga yang harus kita ketahui, tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, kecuali mereka yang mu'allaf, artinya yang diharapkan keislamannya. Begitu juga tidak boleh diberikan zakat kepada orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya, seperti suami tidak boleh berzakat kepada istri. Begitu juga tidak boleh berzakat kepada orang yang mereka adalah asal kita, seperti ayah, ibu. Dan tidak boleh juga memberikan zakat kepada cabang kita, seperti anak dan keturunan. Begitu juga tidak boleh memberikan zakat kepada Bani Hashim, dan mereka adalah keluarga Rasulullah SAW. Kemudian wajib memberikan zakat tersebut apabila sampai nisabnya. Kalau sekiranya sesuatu yang itu merupakan benda kekhususan seseorang, maka tidak wajib zakatnya. Seperti misalnya rumah yang mereka tempati, atau kendaraan yang mereka pakai, atau pakaian. Sedangkan perhiasan, para ulama terjadi perbedaan di sana. Sedangkan jumhur ahlul ilmi mengatakan tidak ada zakatnya. Ini merupakan di antara bentuk-bentuk yang harus kita ketahui. Kemudian begitu juga, apa sih benda yang harus kita zakatkan? Maka di sana ada juga pembagiannya. Yang pertama, yang kita zakatkan itu adalah yang ada nilai. Seperti misalnya emas dan perak.
Kalau emas, apabila seseorang memiliki 85 gram emas, maka sudah ada kewajiban zakat di sana. Apabila seseorang memiliki 595 gram perak, maka sudah ada zakat di sana. Nah, emas dan perak ini bisa dikiaskan kepada kertas yang berharga. Artinya seperti kertas yang dijadikan uang, seperti rial, rupiah, atau uang-uang yang lainnya. Nah, nisabnya sama dengan nisab emas atau perak tersebut, dilihat mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih kecil. Apabila harta sudah sampai nisabnya, kemudian harta tersebut sudah sampai pula 1 tahun, yang disebut dengan haul, maka wajib mengeluarkan 2,5% dari apa yang kita punya. Kemudian di antara cara yang mudah untuk mengeluarkan zakat, kita kumpulkan semua yang kita punya, kita gabungkan, kemudian nanti kita bagi 40. Hasil daripada pembagian ini, itulah zakatnya. Dan itu merupakan di antara cara penghitungan yang termudah, dibagi 40. Kemudian, bagian yang kedua, yang wajib kita zakatkan adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa? Onta, kambing, kerbau, sapi, dan yang sejenisnya. Dan disyaratkan bahwa yang tadi telah kita sebutkan, umurnya lebih daripada 1 tahun, yang mana dia dirawat, dijaga, dan tidak dijadikan untuk bekerja, atau yang tidak dijadikan untuk yang lainnya, bukan untuk bekerja, menggarap sawah, atau untuk mengeluarkan air, tapi yang betul-betul dipelihara. Kemudian nisabnya, kalau untuk onta 5, apabila sudah mencapai 5 ekor onta, maka ada zakatnya. Sedangkan kerbau, apabila seseorang memiliki 30 ekor kerbau, sapi, dan yang sejenisnya, maka baru ada zakatnya. Kambing, jumlahnya 40. Apabila seseorang memiliki kambing 40, maka di sana baru ada zakatnya. Sedangkan perincian zakat daripada hewan yang tadi telah kita sebutkan telah dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih dan telah mereka syarahkan. Kemudian, poin yang berikutnya adalah apa saja yang dizakatkan lagi, yaitu sesuatu yang keluar dari bumi, seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rempah-rempahan. Dan yang wajib itu adalah buah-buahan yang bisa ditimbang. Namun kalau seandainya tidak bisa ditimbang, maka tentunya tidak demikian keadaannya. Begitu juga buah-buahan atau sesuatu yang keluar dari bumi yang bisa disimpan dan diawetkan, seperti misalnya gandum, kurma, kemudian anggur yang telah dibekukan, kemudian jagung. Semua yang bisa disimpan, maka di situ ada zakatnya. Tapi sesuatu yang tidak bisa disimpan, seperti misalnya watermelon, atau semangka, atau delima, atau pisang, atau benda yang lainnya yang tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka tidak ada kewajiban zakat di sana. Nabi SAW menjelaskan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Maka Nabi menyebutkan, walaysa fima duna khamsati awsuq minat tamar sadaqah. Kalau sekiranya jumlahnya kurang dari 5 wasak, maka tidak ada sedekah. Dan 1 wasak itu kurang lebih, kalau sekiranya diukur dengan timbangan yang ada di zaman sekarang, semuanya adalah kurang lebih 620 atau 612 kilogram. Artinya apabila seseorang memiliki buah-buahan yang tadi disebutkan, yang bisa disimpan, yang bisa ditakar, yang bisa tahan lama, lebih daripada 612 kilo, maka di sana sudah ada zakatnya. Tapi kalau sekiranya kurang daripada itu, maka tentu tidak ada kewajiban zakat. Sebagaimana juga dianjurkan seseorang mengeluarkan zakat dari sesuatu yang keluar dari bumi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tumbuh-tumbuhan. Kemudian misalnya panen seperti misalnya padi atau gandum atau yang lainnya, dan itu dikeluarkan dikala setiap kali panen. Kemudian kadar zakatnya adalah 1/10 kalau sekiranya kita menghidupi tanaman tersebut tanpa ada kesusahan. Misalnya airnya datang dari langit, air hujan, kemudian atau ada mata air, maka kalau sekiranya demikian, maka kita mengeluarkan 1/10 dari yang kita dapatkan. Tapi kalau sekiranya kita yang membutuhkan atau yang memerlukan memberikan tanaman tersebut air misalnya dengan usaha yang maksimal, maka yang dikeluarkan adalah separuh daripada 1/10 tersebut. Kemudian begitu juga, poin yang berikutnya yang dizakatkan adalah
benda-benda yang dijadikan untuk berdagang. Semua benda yang dipersiapkan untuk perdagangan jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka nanti benda tersebut diukur, ditakar kira-kira berapa nilainya. Kemudian setelah dijumlahkan, maka dizakatkanlah 2,5% darinya. Ini merupakan di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Kepada siapa zakat diberikan, kemudian benda apa saja yang wajib dizakatkan, dan semoga Allah memberikan kemudahan. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.